Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Jujur, materi yang mau kita bahas hari ini tuh krusial banget. Bisa dibilang ini adalah semacam buku panduan bertahan hidup untuk organisasi modern. Kita bakal ngupas tuntas ide-ide kuat dari berbagai sumber soal kepemimpinan inklusif di era yang serba disrupsi ini. Jadi, siapkan diri Anda karena kita akan merombak total cara pandang kita tentang apa artinya menjadi seorang pemimpin sejati. Coba deh tanya ke diri sendiri sejenak. Pernah nggak sih ngerasa kewalahan dengan perubahan yang gila-gilaan cepatnya atau krisis yang rasanya datang bertubi-tubi tanpa henti? Kalau iya, tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Kita memang lagi hidup di era yang sangat kacau, di mana cara-cara dan aturan main lama rasanya udah nggak mempan lagi. Tahu nggak, para pemikir nyebut situasi sekarang ini sebagai age of fracture atau zaman retakan. Bayangin aja fondasi sosial, ekonomi, dan politik kita tuh lagi retak parah karena dihantam rentetan krisis. Mulai dari ketimpangan sosial yang makin lebar, polarisasi politik yang bikin panas, disrupsi teknologi super cepat macam AI sampai ancaman nyata krisis iklim. Nah, biar gampang, ini peta rute kita hari ini. 1. Kita bahas dunia retak era digital. 2. Evolusi kegagalan kepemimpinan lama. 3. Karakteristik utama leadership 5.0. 4. Kekuatan inklusivitas dan keberagaman. Dan terakhir yang kelima, transformasi di tengah krisis. Kita masuk ke bagian pertama, dunia retak era digital. Visual ini ngena banget kan? Gambar seorang pemimpin yang berdiri di atas bongkahan bumi yang terbelah ini bukan cuma ilustrasi biasa. Ini adalah metafora utama kita. Dunia yang retak ini benar-benar mewakili masyarakat kita yang lagi terfragmentasi, di mana segala sesuatunya terasa tercerai-berai, dan kita seolah kehilangan pijakan bersama. Dan parahnya, retakan ini memicu satu masalah yang benar-benar fundamental, yaitu krisis kepercayaan. Saat ini, banyak banget orang dan komunitas ngerasa ditinggalin dan suara mereka nggak diwakili. Vakum kepercayaan yang berbahaya ini bikin orang mulai meragukan institusi dan otoritas tradisional, yang dulunya kan bertugas menjaga stabilitas dunia kita. Lanjut ke bagian 2, evolusi kegagalan kepemimpinan lama. Pernah mikir nggak kenapa sih gaya kepemimpinan zaman dulu itu sekarang sering gagal total? Alasannya jelas, mereka tuh terlalu kaku, maunya kontrol penuh terus, strukturnya hierarkis banget dari atas ke bawah, dan hubungannya cuma sebatas transaksional. Gaya yang main perintah-perintah ini langsung runtuh kalau dihadapkan sama krisis digital yang kompleks, karena mereka mengabaikan kekuatan suara kolektif dan gerakannya terlalu lambat. Mari kita lihat perjalanannya sebentar. Mulai dari versi 1.0 yang otoriter, naik ke 2.0 yang agak partisipatif, lalu 3.0 yang mulai transformasional. Setelah itu, muncullah versi 4.0 yang serba lincah, digital, dan main data. Tapi masalahnya, di era disrupsi ini, versi 4.0 saja sering kehilangan jiwa manusiawinya. Maksudnya datanya ada tapi empatinya kurang. Itulah kenapa kita terpaksa harus naik level lagi ke model 5.0. Masuk ke bagian 3, karakteristik utama leadership 5.0. Jadi gini, poin krusialnya tuh di sini. Leadership 5.0 itu bukan berarti kita anti teknologi, sama sekali bukan. Sebaliknya, ini tuh tentang gimana kita meleburkan efisiensi digital dengan kehangatan nilai kemanusiaan. Fokus utamanya bergeser tajam ke arah inklusivitas, empati, kolaborasi yang sejati, dan pastinya etika sosial. Beda banget loh sama era sebelumnya yang kadang terasa dingin karena cuma ngikutin algoritma mesin. Sifat-sifat leadership 5.0 ini benar-benar berpusat pada manusia. Keputusan tuh diambil dengan fondasi empati. Keberagaman nggak lagi dilihat sebagai hambatan yang bikin pusing, melainkan diubah jadi sumber kekuatan mutlak buat tim. Dan teknologi dipakai semata-mata untuk mengangkat harkat kemanusiaan dan menjaga integritas sosial. Biar lebih kebayang, coba kita lihat sosok mantan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Pas masa krisis pandemi yang gila-gilaan kemarin, dia bener-bener mewujudkan apa itu leadership 5.0. Dia merespons sangat cepat, pakai data saintifik, tapi, dan ini yang penting, dia membungkus keputusannya dengan empati yang luar biasa. Dia berani menempatkan keselamatan dan nilai komunitas jauh di atas sekedar angka pertumbuhan ekonomi. Keren banget kan? Sekarang kita bahas pilar selanjutnya di bagian 4, kekuatan inklusivitas dan keberagaman. Ini yang sering banget salah kaprah. Inklusivitas itu bukan sekedar formalitas ngundang orang beda latar belakang masuk ke dalam ruangan rapat. Bukan gitu.
Sumber kita dengan tegas bilang kalau inklusivitas itu adalah tindakan nyata untuk mengaktifasi keberagaman itu sendiri jadi sumber daya yang strategis. Dan jujur aja, ini butuh keberanian sosial yang nggak main-main buat mau dengerin suara-suara yang biasanya dipinggirkan. Nah, pemimpin modern itu harus bisa jadi jembatan. Gimana cara ngebangun jembatan ini? Pertama, sadari dulu bias di kepala kita sendiri. Kedua, hargai dong perbedaan yang ada. Ketiga, jadikan dialog, sekali lagi, dialog ya, bukan dominasi, sebagai metode kerja kita. Dan yang paling penting, jangan takut buat bagi-bagi kekuasaan sambil memastikan tim Anda ngerasa punya ruang yang aman secara psikologis. Satu contoh yang epik banget soal ini adalah Satya Nadella waktu pegang Microsoft. Dia berhasil memutarbalikkan budaya perusahaan raksasa ini. Dari yang dulunya terkenal banget dengan kompetisi internal yang kejam antar karyawan, dirubah total jadi organisasi yang mengedepankan kolaborasi inklusif. Dia benar-benar menanamkan mentalitas growth mindset secara global ke seluruh timnya. Nah, kalau di tanah air, kita bisa lihat perbandingan yang jelas nih antara rantai pasok tradisional yang kaku dan isinya cuma cari untung dengan inisiatif Unilever Indonesia. Mereka sampai bikin satuan tugas bisnis inklusif yang secara langsung nyuntikin misi sosial ke dalam bisnis mereka. Caranya dengan memberdayakan UMKM yang dikelola perempuan dan merangkul kelompok disabilitas. Ini bukti konkret kalau inklusi itu bisa merombak operasi bisnis dari hulu sampai ke hilir. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, transformasi di tengah krisis. Di era disrupsi digital ini, masalah bisa meledak cuma dalam hitungan jam. Dan ternyata, ngelola perubahan itu bukan melulu soal update sistem IT loh, ini tuh soal gimana kita mengelola kecemasan emosional manusia. Perubahan itu bikin takut. Makanya, pemimpin transformasional harus ada di garis depan buat meredakan ketakutan timnya, ngasih mereka motivasi, dan bareng-bareng ngebangun adaptasi serta inovasi yang super cepat. Nah, biar nggak cuma teori, ada satu kerangka kerja taktis yang bagus banget, namanya model ATKAR. Anda kan nggak bisa tiba-tiba maksa orang buat berubah, harus dibangun dulu awareness atau kesadarannya, lalu munculin desire atau keinginannya, kasih mereka knowledge, bekali dengan ability, dan kasih reinforcement sebagai penguatan. Bedanya di Leadership 5.0 ini, kelima langkah tadi diterapin bukan cuma buat ngubah satu orang, tapi secara kolektif buat ngebentuk budaya komunitas kerja yang solid. Tapi ingat, sekeren apapun strateginya bakal hancur lebur tanpa satu fondasi utama ini. Integritas sosial. Kepemimpinan tanpa integritas itu sama aja kayak manipulasi, betul nggak? Pemimpin harus berani transparan, adil pas ngebagiin resiko kerja, dan punya akuntabilitas ke komunitas demi keberlanjutan jangka panjang. Di dunia yang lagi retak-retak ini, modal kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Ada satu pemikiran yang indah banget buat kita resapi bareng-bareng di sini. Pemimpin sejati adalah perajut harapan, pendengar luka, dan penjaga nilai bersama. Metafora sebagai perajut ini dalam banget. Tugas utama seorang pemimpin zaman now bukanlah dengan kasar maksa potongan-potongan yang udah hancur biar nempel lagi, tapi tugasnya adalah mendengarkan dan dengan telaten menganyam kembali makna yang sempat hilang. Dan hal ini membawa kita pada satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Di dunia digital yang penuh retakan dan fragmentasi ini, apakah Anda akan memilih untuk menjadi pemimpin gaya lama yang memaksakan kesatuan dengan tangan besi? Atau Anda akan memilih jalan leadership 5.0 dan menjadi sosok yang sabar merajut harapan? Pilihan untuk bertransformasi ini sepenuhnya ada di tangan Anda. Terima kasih ya sudah ngikutin sesi explainer kita hari ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.